Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairul Rahman dengan NIM 152250231. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Video ini akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Pak Humam, terutama soal-soal case study, yaitu soalnya itu ada 2. Case study-nya itu tentang di mana PT Cipta Kreasi Mandiri ini mengalami penurunan penjualan di 2 tahun terakhir. Nah, gimana sih PT Cipta Kreasi Mandiri ini mengalami penurunan penjualan? Pada case study ini, penjualan PT Cipta Kreasi Mandiri ini menurun karena ada beberapa faktor. Faktornya itu ada persaingan yang ketat dan juga perubahan tren, di mana PT Cipta Kreasi Mandiri ini beroperasi atau membuat merchandise kepada event-event organizer. Nah, event organizer ini berubah atau mengubah trennya, di mana tidak lagi beroperasi offline tetapi beroperasi ke tatap muka atau online. PT Cipta Kreasi Mandiri ini mengalami penjualan yang sangat drastis, di mana tidak ada konsumen, atau di mana penjualannya itu sangat turun drastis. Nah, pada soal-soal ini ada 2 soal. Yang pertama yaitu gimana langkah-langkah yang akan saya berikan untuk meningkatkan penjualan perusahaan mulai dari kreativitas dan inovasi. Dan pertanyaan kedua yaitu budaya atau gaya kepemimpinan apa yang saya akan bawakan untuk menjalankan perusahaan PT Cipta Kreasi Mandiri ini agar berjalan atau bangkit kembali. Nah, pada pertanyaan pertama saya akan menjawab dengan beberapa langkah, di mana ada beberapa langkah yang akan saya berikan untuk menjadikan PT Cipta Kreasi Mandiri ini berjalan lagi, meningkatnya penjualannya lagi, dan juga beroperasi kembali, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawannya juga akan saya lakukan, yaitu menganalisis perubahan perilaku pelanggan, di mana penurunan penjualan ini menurun pada PT Cipta Kreasi Mandiri ini. Kenapa dan sebab akibat pelanggan ini tidak lagi menggunakan atau membeli produk-produk dari PT Cipta Kreasi Mandiri ini. Pada case study ini terpapar jelas dalam case study, yaitu ada 2 faktor, yaitu satunya persaingan dan juga perubahan tren. Menurut saya bukan cuma persaingan saja, tetapi perubahan tren juga sangat berinfek signifikan, di mana yang tadinya beroperasi offline dan berubah tren menjadi tatap muka. Perubahan tersebut justru akan berpengaruh, di mana kebutuhan juga akan berbeda, ya kan? Dan langkah kedua yang akan saya lakukan yaitu meriset pasar, di mana apa sih yang mau konsumen dapat, atau apa sih kebutuhan konsumen, agar kita memenuhi atau mentargetkan konsumen ini dengan tepat dan sesuai apa yang kemauan konsumen. Kita harus meriset pasar dulu. Kayak misal kita harus apa yang membutuhkan konsumen, kayak membuat produk-produk yang sesuai dengan konsumen mau. Karena kan ketika perubahan tren ini atau ketika ada pesaing ini kan lumayan menurunkan di 2 tahun terakhir dalam penjualan PT Cipta Kreasi Mandiri ini. Nah, dengan melalui riset pasar, kita akan memberikan atau menginovasi produk-produk kita dengan apa yang konsumen mau. Dan langkah ketiga yang akan saya berikan yaitu menginovasikan produk, di mana ketika sudah meriset pasar, kita harus menginovasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kreativitas dan inovasi perusahaan juga atau karyawan, di mana produk-produk tersebut kita harus all out atau kita harus berusaha apa yang mau konsumen dan juga
apa yang diberikan oleh perusahaan atau PT Cipta Kreasi Mandiri ini sesuai dengan apa yang mau konsumen, dan produknya ini yang diciptakan oleh PT Cipta Kreasi ini produk yang sangat bagus dibanding pesaing-pesaing yang lain agar bisa bersaing di komoditas pesaing-pesaing lain. Dan langkah keempat yaitu memperluas target pasar, di mana memperluas target pasar ini bukan cuman kepada event-event organizer saja, tetapi kepada misalnya kepada kan PT Cipta Kreasi Mandiri ini kan beroperasi ke event organizer saja di dalam case study itu. Nah, di sini saya akan mengambil langkah dengan cara memperluas target pasar kepada misalnya ke event-event kampus atau bahkan komunitas dan kepada anak-anak SMA. Dengan kita memperluas pasar, jangkauan konsumen kita juga tidak bergantung kepada konsumen atau pelanggan event organizer saja. Jadi ketika event organizer berubah trennya atau tidak ada lagi event organizer, jadi kita tidak ada tidak bermasalah yang signifikan seperti di case tadi PT Cipta Kreasi Mandiri ini. Pada langkah selanjutnya yaitu saya akan mengembangkan pemasaran digital, di mana pemasaran digital ini cakupannya sangat luas dengan memasarkan di marketplace atau media sosial atau iklan, dan juga endorse kepada artis-artis. Dengan memasarkan pemasaran digital, produk kita akan di benak konsumen itu akan banyak dikenal oleh konsumen. Nah, dengan pemasaran digital ini, target konsumen kita bukan cuma event organizer saja, tetapi banyak terutama yang menggunakan media sosial dalam pengembangan pemasaran digital ini. Jika perusahaan telah mengembangkan langkah-langkah sebelumnya, yaitu seperti pemasaran digital, mengembangkan pemasaran yang luas ke benak konsumen, dan juga menginovasikan produk, dan juga meriset pasar, dan mengidentifikasi produk-produk atau PT Cipta Kreasi ini kenapa menurun. Nah, langkah selanjutnya ini nggak kalah penting tentunya, di mana langkah ini tentunya fokus kepada pelayanan konsumen, agar konsumen ini membeli pesanan ulang kepada PT Cipta Kreasi Mandiri ini. Dan dengan memberikan layanan yang sangat baik kepada konsumen, agar konsumen ini kembali atau memesan ulang. Dan langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi, di mana melakukan evaluasi kepada konsumen atau mengevaluasi gimana kinerja karyawan, gimana mengevaluasi produk-produk perusahaan, mengevaluasi semuanya agar gimana kelanjutannya perusahaan PT Cipta Kreasi Mandiri ini tidak mengalami decline, tidak mengalami fase-fase maturity atau bosan seperti pada seperti pada 2 tahun terakhir. Nah, agar kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi, maka harus adanya evaluasi dari PT Cipta Kreasi Mandiri ini, entah itu dari konsumen, produsen, atau karyawan. Semuanya harus mengevaluasi kinerjanya agar PT Cipta Kreasi Mandiri ini berjalan lagi dengan lancar. Pertanyaan nomor 2 yaitu budaya perusahaan dan gaya kepemimpinan apa yang saya akan tetapkan ketika saya menjadi pemimpin untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan. Nah, gaya kepemimpinan yang akan saya bawakan yaitu gaya kepemimpinan transformasional, di mana melihat kejadian atau melihat keadaan PT Cipta Kreasi Mandiri ini, di mana ada di tahap decline, ya kan, di mana perusahaan atau karyawannya ini tidak ada inovasi dan tidak ada
pengembangan lain ketika ada di fase tersebut. Nah, gaya kepemimpinan transformasional ini sangat cocok di mana membawa ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide yang lama ke yang baru sesuai apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, gaya kepemimpinan transformasional ini akan sangat cocok menurut saya kan, di mana membawakan atau membawa perusahaan ke jenjang-jenjang yang lebih dibutuhkan oleh konsumen. Untuk budaya-budaya yang akan saya bawakan atau saya akan tetapkan di PT Cipta Kreasi Mandiri ini yaitu yang pertama yaitu budaya inovasi, yang kedua yaitu budaya kolaborasi, yang ketiga itu budaya berorientasi kepada pelanggan, dan yang keempat yaitu budaya pembelajaran berkelanjutan, dan yang kelima budaya adaptif. Nah, budaya pertama itu budaya inovasi. Kenapa budaya inovasi? Melihat pada PT Cipta Kreasi Mandiri ini di mana mengalami penurunan penjualan karena perubahan tren atau perubahan event organizer ini. Nah, seharusnya PT Cipta Kreasi Mandiri ini berinovasi sesuai apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi bukan cuman mengandalkan satu produk saja, tetapi harus berinovasi di mana produk-produk harus sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang kedua yaitu budaya kolaborasi. Budaya kolaborasi ini tujuannya untuk memberikan atau menyelesaikan masalah-masalah supaya karyawan atau staf-staf di perusahaan tersebut menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide kreatif. Dan yang ketiga yaitu budaya berorientasi kepada pelanggan. Ketika kita sudah mengembangkan produk dengan bagus, dengan berinovasi, dan juga budaya kolaborasi, yaitu menghasilkan produk-produk yang lebih kreatif karena sudah ada kesepakatan dan tidak ada permasalahan. Dan yang ketiga ini gak jauh penting yaitu budaya berorientasi pada pelanggan, di mana memberikan pandangan penuh kepada pelanggan, apa yang pelanggan butuhkan, apa yang pelanggan keluhkan pada produk kita kali ini. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena pelanggan adalah sumber kita, dimana ketika tidak ada pelanggan kita tidak berinovasi, ya kan? Dan juga ketika dengan berorientasi pada pelanggan dengan seperti memberikan pelayanan penuh dan juga memberikan produk-produk sesuai apa yang dibutuhkan konsumen, itu mungkin budaya-budaya yang harus diterapkan. Dan budaya selanjutnya yaitu budaya pembelajaran berkelanjutan. Budaya pembelajaran berkelanjutan ini lumayan agak asing ya menurut saya, karena budaya dimana yang saya tahu ya kan, kalau kerja itu kayak cuman datang kerja pulang. Nah, budaya berkelanjutan ini cukup beda, dimana budaya berkelanjutan ini karyawan atau staf-staf di perusahaan ini, terutama di PT Cipta Kreasi Mandiri ini, bukan cuma datang kerja, tetapi datang berinovasi atau belajar lagi agar menciptakan ide-ide baru, berinovasi, dan memberikan produk-produk yang baru. Dan pada budaya yang terakhir yaitu budaya adaptif. Budaya adaptif ini lumayan cukup sama dengan budaya pembelajaran berkelanjutan, di mana budaya adaptif ini mengikuti perkembangan zaman, di mana perkembangan yang di era sekarang itu sangat cepat ya, berputarnya budaya atau tren-tren ini, di mana budaya ini sangat cocok di era sekarang, di mana budaya adaptif ini mengikuti tren, tetapi harus dibenak. Untuk budaya yang terakhir yaitu budaya adaptif atau budaya adaptasi. Nah, budaya yang terakhir ini menurut saya cukup penting karena melihat di mana PT Cipta Kreasi ini mengalami penurunan penjualan, di mana
ketika berada di fase perubahan-perubahan tren di benak konsumennya, yaitu event organizer ini perubahan tren ya kan. Karena itulah si PT Ciptecres ini menurun penjualan. Pada budaya adaptif ini atau budaya beradaptasi ini mungkin cukup penting ya di hari sekarang, di mana mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan tren agar perusahaan memberikan kualitas-kualitas yang sesuai dengan zaman, tidak kuno, dan sehingga perusahaan masih bisa berkompetitif dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Mungkin sekian saja video atau jawaban UAS pada mata kuliah kreativitas dan inovasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.